Sekali lagi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Yang bahkan menjadi anak sulung Allah. Menjadi kesempatan bagi setiap kami untuk kami imitasi. Untuk kami belajar menjadi serupa dengan Allah. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pada malam ini, di sesi yang terakhir ini, kami rindu kembali Allah Roh Kudus menjamah setiap kami, berbicara bagi setiap kami, melembutkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur sampai ke sesi yang kelima ini. Saya sebenarnya tidak menyangka Bapak Ibu akan survive di dalam 5 sesi, begitu ya. Sehingga dengan demikian memberikan satu konfirmasi yang jelas bagi saya, tahun depan dapat 10 sesi. Gitu ya. Karena Bapak Ibu luar biasa, harusnya kita bangga. Itu senyuman khawatir atau senyuman bangga begitu. Saya berharap itu senyuman kebanggaan begitu ya. Discipleship Conference ini diadakan untuk 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama meneguhkan kembali hati setiap kita untuk komitmen kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah menjadi sarana bagi setiap kita untuk semakin grow deep. Kita tidak mengajarkan grow up. Kekristenan mengajarkan grow deep. Makanya kenapa ilustrasi tentang menggali lebih dalam selalu dipakai oleh Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi grow deep begitu. Radikal di dalam kekristenan artinya adalah semakin intim dengan Allah. Oleh karena itu Discipleship Conference ini diadakan untuk menolong Bapak Ibu dapat semakin mengenal Allah melalui firman-Nya. Jadi kita fix tahun depan 10 sesi. Gitu ya. Deal Bapak Ibu? Saya agak meragukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita bersuka cita belajar firman Tuhan dari satu sesi ke sesi yang lain. Saya juga ingin mengajak setiap kita nantinya ketika turun ke bawah begitu ya. Ada satu ministry di gereja kita namanya Event dan Gathering. Karena mengurusi semua hal, mereka menjadi backup. Ketika Bapak Ibu mendengarkan di atas ini, mereka bekerja di bawah, begitu. Jadi ketemu dengan mereka, ya, ada beberapa rekan, ucapkanlah terima kasih nanti. Karena kita ada keluarga Allah yang saling melayani. Betul, saya tahu tidak sempurna, tapi mereka mengabdikan diri mereka untuk melayani. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian sebelum kita memberikan berbagai evaluasi yang ada, kita mengucapkan terima kasih ya sudah melayani, begitu ya. Bisa Bapak Ibu? Sip, sehingga mereka semakin semangat gitu loh. Karena tahun depan kan 10 sesi, berarti mereka 10 sesi di bawah gitu ya. Mereka gak dengar kayaknya. Oke Bapak Ibu, kita pada malam ini sama-sama akan memasuki I yang ketiga, intentional life of Christ, begitu. Ini menjadi penunjang daripada 2 I yang tadi yang kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu masih ingat I yang pertama apa? Identity, identitas. I yang kedua, imitation, mengimitasi Allah. Dan yang ketiga, intentional life. Nah sebelum kita sama-sama memasuki tentang intentional life, saya menolong kita sekali lagi untuk menyimpulkan. Kita sudah mengenal bahwa kita perlu mengalami transformasi di dalam kehidupan kita dan transformasi spiritual. Bukan hanya transformasi fisik tapi juga transformasi spiritual. Oleh karena itu kita membutuhkan 3 tahapan. Ada 3 fase yang perlu kita lewati. I yang pertama ada identitas. Identitas ini kita tidak dapat berbuat apa-apa karena ini murni inisiatif Allah. Kita tidak dapat meminta, Tuhan gue pengen jadi anakmu dong. Cannot. Itu pilihan daripada Allah. Jadi I yang pertama ini kita berada di dalam status pasif. Allah yang aktif. Dia memilih kita, dia memberkati kita dengan identitas itu. Dia melahirbarukan kita di dalam karya Allah Roh Kudus. Nah dengan I yang pertama ini saya berharap kita clear untuk benar-benar ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, bukan karena kita punya kapabilitas. Tetapi semata-mata karena karya Allah Roh Kudus. Makanya kenapa kekristenan selalu memiliki konsep anugerah. Di luar tidak dapat paham. Ya, agama pagam di dunia ini tidak dapat paham dengan anugerah. Karena berbicara soal upah dan jasa. Kamu sembayang, kamu dapat berkat. Nggak sembayang, kamu dapat kutuk. Jelas clear, banyak agama memiliki konsep demikian. Tetapi kita Bapak Ibu adalah berbicara tentang anugerah. Yaitu di tengah-tengah ketidaklayakan kita. Di tengah-tengah keberdosaan kita. Di tengah-tengah dunia tidak menganggap kita. Bahkan seorang pelacur pun
Lihat bagaimana Alkitab menggambarkan belas kasihan Allah kepada pribadi-pribadi demikian. Alkitab mencatat dengan sangat gamblang bagaimana kasih Allah tanpa kompromi. Itu kerennya Allah kita Bapak Ibu. Itulah identitas yang diberikan kepada setiap kita untuk menikmati kasih Allah. Di dalam perjalanan itu karena kita identitasnya jelas, maka sebagai anak Allah kita perlu semakin mirip dengan Allah. Masa anak Allah mirip dengan tetangga? Betul Bapak Ibu? Mirip dengan Allah. Kita perlu imitasi kepada Allah. Kita perlu belajar. Satu-satunya cara terbaik bagi kita, cetakan terbaik bagi kita untuk semakin mirip dengan Allah adalah firman Tuhan. Makanya kenapa gereja ini digariskan menjadi satu gereja yang fondasinya adalah Alkitab. Kita sangat menekankan untuk dalamnya pengajaran kita bersama-sama ketika kita bertumbuh. Tahun depan Bapak Ibu Gereja Kalam Kudus dari bulan Januari sampai sepanjang tahun itu kita sama-sama akan bergumul dengan kitab Hakim-Hakim. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim. Sudah sekian lama kita telah menyelesaikan Kejadian pada beberapa tahun yang dulu ya. Kita juga pernah menyelesaikan Kisah Para Rasul dan beberapa kitab yang lainnya termasuk kitab Injil. Tahun depan adalah bagian kita bergumul dengan kitab Hakim-Hakim. Sehingga kita dapat semakin dalam mengenal Allah. Kita tidak ingin belajar Alkitab dengan loncat-loncat begitu ya. Sebentar loncat ke sana, sebentar loncat ke sini seperti kelinci mencari makan. Tidak. Kita ingin benar-benar tersirat eksposisi, kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Tahun ini kita pakai tematik bulanan, tapi tahun depan Bapak Ibu kita akan bergumul dengan kitab Hakim-Hakim. Sehingga firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Besok di dalam HUT gereja mengundang kita dapat ikut bersama-sama. Bu Eni juga akan mempresentasikan dan kemudian mengajak kita untuk melihat ada sesuatu baru yang di cross. Begitu ya. Cross bukan sarana hanya untuk belajar Alkitab. Cross adalah sarana untuk mempraktekkan firman Tuhan, melakukan tadi itu. Sehingga kita dapat bertumbuh. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita untuk benar-benar hidup di dalam firman. Hanya itu satu-satunya cara untuk kita imitasi mirip dengan Allah. Oke, jadi kita akan belajar bersama-sama. Di dalam sesi yang ini ketika kita berbicara tentang intentional life, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu intentional life? Intentional life adalah kehidupan yang disengaja, diatur sedemikian rupa, dikondisikan supaya kita dapat bertumbuh. Saya berikan contoh intentional life itu seperti apa. Begini Bapak Ibu, ketika anak saya mau lahir sebagai anak yang pertama begitu ya, saya begitu senang, istri begitu senang. Bapak Ibu, anak pertama lahir kita akan mempersiapkan apapun. Kita dekor kamarnya begitu ya. Nah apalagi istri saya semu memang hobinya ngedekor begitu ya. Dia punya karunia itu. Sehingga dia suka sekali. Dibuatlah hiasan macam-macam begitu. Dikondisikan, dipersiapkan untuk menerima hadirnya sang bayi begitu. Itu namanya intensional Bapak Ibu. Disengaja dikondisikan sedemikian rupa. Bapak Ibu lihat kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan. Dari hari pertama sampai kemudian hari kelima. Baru kemudian hari keenam manusia diciptakan. Bapak Ibu, hari pertama hari kelima itu dikondisikan sedemikian rupa. Lingkungan kehidupan, planet di mana Adam dan Hawa akan tinggal. Allah intensional mempersiapkan semua itu sampai hadirnya manusia di hari yang keenam. Jadi Bapak Ibu untuk bertumbuh, untuk mengalami transformasi Bapak Ibu. Setelah kita belajar, mendengar, membaca, melakukan firman Tuhan. Kita perlu berada di dalam kondisi yang dikondisikan sedemikian rupa dengan disengaja supaya kita dapat bertumbuh. Nah oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama tentang intentional life in Christ. Saya akan mulai dari satu surat dari satu tokoh bernama Mahatma Gandhi. Saya cukup yakin kita kenal dengan tokoh yang ini. Saya nggak tahu sekarang di sekolah masih ada mengajarkan tentang tokoh seperti ini apa tidak. Tapi saya pribadi menjadi saya adalah salah satu pribadi yang mengagumi beliau begitu ya. Terutama tentang cara pandang beliau berkaitan dengan sosialisme. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa pada masa lalu ada satu surat beliau yang kemudian dijual sampai ke Amerika sekitar seharga 600 juta rupiah suratnya. Dan salah satu isi di dalam surat ini karena dijual kepada seorang penatua di gereja di Amerika. Salah satu isi suratnya adalah memaparkan begitu luar biasanya Mahatma Gandhi mengagumi Tuhan Yesus. Dan dikatakan demikian Bapak Ibu seperti tertera di layar. Saya tidak berubah dari keyakinan bahwa Yesus adalah salah satu guru terbesar umat manusia. Dia begitu kagum dengan Tuhan Yesus.
Tapi uniknya adalah ada satu statement dari beliau memaparkan hal yang ironis kebalikannya. Beliau pernah mengatakan demikian, saya sangat mengagumi Yesus tetapi tidak dengan pengikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sangat mengagumi Yesus tetapi tidak dengan pengikutnya. Saya cukup yakin di dalam kehidupan realita seorang anak Tuhan, ketika diutus keluar dari gereja, entah di marketplace, entah di keluarga, entah dimanapun kita berada, somehow mungkin ada orang-orang di luar yang akan berkata bahwa saya sangat mengagumi Yesus, tetapi tidak dengan pengikutnya. Apa yang salah dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Ketika kita sudah berusaha memahami tentang identitas kita clear, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kenapa kita tidak menjadi kesaksian yang baik? Kita tidak hidup menjadi saksi yang baik. Ada satu hal mungkin yang terskip dalam kehidupan kita, yaitu berbicara soal intentional life. Banyak orang ketika mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti dengan cara yang salah. Nah oleh karena itu, salah satu bagian yang paling penting ketika mengalami transformasi adalah kehidupan yang disengajakan. Kehidupan yang dikondisikan sedemikian rupa. Itulah intentional life. Kita tidak dapat bertumbuh Bapak Ibu kalau kehidupan itu tidak disengajakan dan tidak dikondisikan. Kalau saya mau anak saya pintar, saya cari kesempatan untuk melatih dia. Saya cari dia pintar di dalam area apa. Saya berusaha mencari outsourcing supaya dia dapat bertumbuh di dalam berbagai hal itu. Saya juga mau dia mengikuti tes ini, tes itu, supaya dapat melihat apa yang menjadi ability dia. Saya kondisikan lingkungannya sedemikian rupa supaya dia dapat bertumbuh optimal. Itu namanya disengajakan, dikondisikan. Transformasi hanya dapat terjadi kalau kita semua berada di dalam kehidupan yang disengajakan, dikondisikan. Pertanyaannya sekali lagi adalah seperti apa itu kehidupan yang disengaja, kehidupan yang dikondisikan. Banyak anak Tuhan salah paham Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan intentional life, kehidupan yang disengajakan, kehidupan yang dikondisikan dengan Allah. Banyak orang berpikir sedemikian rupa, bahwa ketika kita berbicara tentang ikut Tuhan, itu berbicara soal aksi. Ya, siapa yang mau berdiri demi nama Tuhan? Siapa yang mau melayani Tuhan? Ayo berdiri, saya mau melayani Tuhan. Tuhan butuh apa? Saya siap. Exactly seperti Petrus di Alkitab. Bapak Ibu dapat paham? Exactly seperti Marta ketika Tuhan Yesus datang, lalu dia menjadi satu orang yang begitu sibuk dengan setiap hal yang ada, mempersiapkan segala sesuatu, aksi, aksi, dan aksi. Kehidupan yang disengaja, kehidupan kekristenan yang sebenarnya yang dikondisikan sedemikian rupa bukan tentang aksi, tapi tentang relasi. Itu yang membuat banyak kehidupan kekristenan tidak steady, tidak tough. Kenapa? Karena kita cenderung beraksi, kita cenderung beraktivitas tanpa memiliki kedalaman relasi. Oke. Relasi adalah sumber Bapak Ibu, sementara aksi adalah output. Ketika kita melayani adalah output dari relasi kita dengan Tuhan. Kualitas aksi kita akan ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Sehingga dengan memahami demikian, kita dapat melihat bahwa yang terpenting bukan aksinya, yang terpenting adalah relasinya. Saya berikan contoh sederhana kepada setiap kita, Bapak Ibu. Di sini kalau saya boleh tahu siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami masa pacaran, entah akhirnya jadi menikah apakah gak jadi urusan tersendiri lah ya. Yang pernah mengalami masa pacaran, yang tidak pernah pacaran gak usah angkat tangan. Oke, thank you. Pernah gak mendapatkan bunga dari pasangan Anda yang pernah angkat tangan? Semua angkat ya? Malu saya nanti. Oke. Nah yang belum angkat tangan mohon suami atau istrinya ingatkan, besok tolong ya bunga hadir di depan rumah. Bunga itu penting. Bapak Ibu berikan bunga dulu baru jatuh cinta atau jatuh cinta dulu baru berikan bunga? Saya cukup, kecuali Pak Heri jawabannya berbeda. Tapi saya cukup yakin kita yang normal-normal pasti akan jatuh cinta dulu baru memberi bunga. Kalau Pak Heri memang dia suap dulu dia. Gitu Bu Eva? Bapak Ibu,
Pada umumnya kita akan memiliki pemahaman baik di dalam akal pikiran kita maupun di dalam aksi kita bahwa karena kita jatuh cinta, kita memberikan bunga. Karena kita jatuh cinta, kita pergi menjemput dia. Karena kita jatuh cinta, maka kita masak untuk dia makan. Betul? Segala aksi ditentukan oleh relasi pada umumnya. Kalau ada aksi duluan tanpa relasi, itu dipertanyakan sebenarnya. Saya bukan ngomong Pak Heri ya, ini pada umumnya begitu. Ada orang tiba-tiba nggak dikenal di depan pintu, tok tok tok, ibu buka. Permisi, ini rumahnya Ibu Feby. Oh iya betul, ini Bu saya kasih bunga. Nah terima nggak? Pasti bingung kan? Kecuali dia mengatakan dari florist. Kalau dia mengatakan ini dari lubuk hati saya yang terdalam. Bingung dah, kenapa? Apakah kemudian yang bersangkutan akan mengalami saya semakin tua saya lupa istilah anak-anak muda. Kelepek-kelepek ketika terima bunga itu. Kelepek-kelepek itu Bapak Ibu tidak akan terjadi tanpa adanya relasi. Begitu ya. Relasi harus duluan mendahului aksi. Masalahnya adalah di dalam kekristenan kenapa kita semakin gendut ke samping tidak deep. Karena kita mendahulukan aksi daripada relasi. Kita kering dengan Tuhan, kita tidak punya relasi dengan Tuhan, tapi kita tetap melayani. Bapak Ibu itu yang menjadi problem. Sehingga pelayanan kita tidak berkuasa. Ketika kita di rumah kita tidak berkuasa. Ketika kita baca firman Tuhan tidak berkuasa. Why? Aksi hanya sekedar aktivitas tanpa relasi. Jadi saya rindu 3 kesimpulan di depan itu menjadi sebuah concern bagi kita. Untuk dapat benar-benar menjaga kehidupan kita. Kehidupan yang dikondisikan, disengajakan. Intentional life is about relation, is not about action. Aksi otomatis mengikuti. Karena saya mencintai, saya akan berikan apapun begitu. Makanya kenapa di dalam cerita Alkitab, cerita-cerita romantis, bahkan di TV-TV, kisah tentang raja-raja yang kemudian jatuh cinta. Bahkan setengah istana pun akan kuberikan kepadamu. Betul? Tidak asing kita dengan cerita seperti itu, bukan? Kenapa? Karena hatinya udah jatuh. Jatuh kemana? Ke bawah. Jatuh cinta Bapak Ibu. Kan jatuh ke atas kan aneh. Relasi mendahului aksi. Aksi adalah output dari relasi. Sehingga bagaimana kualitas aksi akan bergantung kepada relasi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi memahami tentang kalau kemudian relasi itu tidak intensional, maka terjadilah semua hal-hal seperti yang ada di depan ini Bapak Ibu. Saya sudah pernah membicarakan ini kepada setiap kita dengan ringkas dan hari ini saya coba menyimpulkan. Kalau kemudian relasi kita tidak intensional, maka akan menghasilkan servis tanpa sukacita. Kita melayani hanya sebagai sebuah aksi. Sukacita itu hanya terjadi ketika ada relasi. Makanya bayangkan Bapak Ibu murid-murid Tuhan Yesus itu jungkir balik melayani. Sampai kemudian mati satu persatu dengan cara yang mengerikan. Tapi mereka penuh dengan sukacita. Paulus menulis semua suratnya dari dalam penjara. Dan semua tulisannya adalah aku bersukacita. Aku bersukacita. Apa yang salah Bapak Ibu? Kalau itu benar-benar aksi, dia tidak mungkin akan tulis sukacita. Itu karena relasi, bonding dia dengan Allah sangat kuat. Jadi kalau relasi itu tidak kita pupuk, kita kondisikan sedemikian rupa Bapak Ibu. Maka kita akan melayani tanpa sukacita. Kita akan tampil tanpa mengalami rest. Kita akan bekerja tanpa worship. Orang yang mengalami Tuhan Bapak Ibu ketika datang ke kantor, ketika dia bekerja. Dia akan menyampaikan rekan kerjanya, dia akan tahu rekan kerjanya bergumul. Lalu dia akan menawarkan bagaimana kalau saya berdoa untuk Anda. Saya juga pernah mengalami berada di dalam posisi Anda. Tapi bersyukur pada masa itu ada satu pribadi yang menolong saya. Kalau dia tidak menolong saya, habis saya. Itulah yang membuat saya pada hari ini ketika semua masalah terjadi, saya masih bisa berdiri. Dia akan bertanya, siapa pribadi itu? Solusi apa yang diberikan? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang dinanti-nantikan. Orang-orang di kantor akan melihat dia hidup sebagai manusia penuh masalah. Saya juga penuh masalah. Bahkan saya tahu masalahnya lebih parah. Kenapa dia masih bisa tersenyum? Kenapa dia masih ada sukacita? Kenapa relasi dia dengan istrinya masih begitu luar biasa di tengah-tengah semua pergumulan? Apa yang beda di antara kami? Karena Tuhan Yesus hadir di sana. Kehidupan kita akan membuat orang penasaran Bapak Ibu karena Tuhan Yesus. Itu kalau kita hidup bonding relasi dengan Allah.
maka Allah akan mengikuti kita di tempat kerja, menjadi berkat bagi yang lain. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika tadi saya menyampaikan bahwa kita harus mensertakan Allah di dalam dunia kerja, jangan terjebak oleh aksi. It's about relation. Itu tentang relasi. Itu tentang relasi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu adalah devotion tanpa discipleship. Kita saat teduh, kita membangun disiplin diri, tetapi tanpa pertumbuhan. Discipleship di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kemuritan. Adalah proses kita bertumbuh semakin serupa dengan Allah. Sometimes kita saat teduh begitu kering, lewat begitu saja. Bahkan mungkin tidak baca Alkitab, kita baca renungannya. Tulisan pastor ini, itu begitu ya. Itu tidak membuat kita bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada dasarnya relasi kita sedang jauh dengan Allah. Kita sedang problem dengan Allah. Kita tidak lagi intim dengan Allah. Sehingga devosi kita tidak membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Berikutnya, ritual tanpa reality. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita beribadah di gereja, kita memuji, mengangkat tangan, bahkan bisa nangis-nangis. Sampai udah pulang ke rumah itu anak kita bandel-bandel, kita tempelin. Tangan yang sama di gereja mengangkat tangan puji Tuhan, tangan yang sama juga di rumah tempelin anak begitu. Atau setidaknya tunjuk-tunjuk suaminya. Gitu Bapak-bapak pernah ditunjuk istrinya seperti ini? Lupa ya? Biasanya bapak-bapak nggak berani ngaku. Bahaya nanti pulang. Dualisme terjadi di dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita menjadi pribadi yang berbeda antara kita di gereja dengan di realita. Semua ini terjadi karena kita tidak dikondisikan sedemikian rupa di dalam satu kehidupan yang disengajakan untuk bertumbuh. Kehidupan yang disengajakan itu saya berikan contoh sederhana. Kalau saya mau anak saya bertumbuh dengan baik karakternya, maka pertama saya pastikan dia gengnya siapa. Betul Bapak Ibu? Kalau dia ikut nebeng, ikut main dengan teman-temannya yang berandalan, dengan geng-geng. Saya tidak mengatakan geng motor jahat, tapi andaikan dia bertemu dengan geng motor lalu dia pengen berteman dengan geng-geng itu begitu, having fun di sana. Saya khawatir karena itu kehidupan yang disengajakan terus-menerus akan membuat dia menjadi mirip seperti geng itu. Maka saya akan tarik dia keluar. Saya pastikan gengnya baik, kelompok yang baik untuk menolong dia bertumbuh. Seperti itulah cara kita untuk memelihara transformasi kita, yaitu berada di dalam kondisi yang disengajakan. Seperti apa? Nanti saya akan ajak kita untuk melihat bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu kita akan melihat 3 bagian. Berbicara tentang kehidupan yang disengajakan, kehidupan yang dikondisikan sedemikian rupa. Yang pertama kita akan melihat tentang intimacy with God. Karena kehidupan yang intensional itu Bapak Ibu adalah keintiman dengan Allah. Bukan tentang aksi tapi tentang keintiman. Yang kedua adalah mengenal Allah. Bukan tentang bagaimana kita beraksi, tapi tentang bagaimana kita mengenal Allah. Karena tanpa mengenal Allah, kita tidak dapat menyembah Allah. Yang berikutnya adalah covenant with God. Intimasi dan knowing itu hanya bisa terjadi kalau kemudian ada perjanjian antara kita dengan Allah. Dan perjanjian itu didirikan di atas kayu salib Bapak Ibu. 3 bagian inilah yang akan kita belajar bersama-sama hari ini. Dan untuk menolong kita lebih memahami, maka kita akan menggali 3 bagian ini dari satu konsep di Alkitab berbicara tentang yada, to know, begitu ya. Saya akan ajak kita lihat satu persatu. Pertama Bapak Ibu, intimasi dengan Tuhan, Kejadian 2 ayat 24. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu kata yada di sana, kata bersatu di sana menggunakan kata yada. Yang mengandung arti dia dipersatukan dengan istrinya tanpa ada satu hambatan, tanpa ada satu cacat. Penyatuan yang begitu sempurna melambangkan keintiman yang tidak akan bisa digantikan oleh keintiman yang lain. Keintiman yang paling intim di dunia ini adalah keintiman suami dan istri. Sehingga yada pun Bapak Ibu Saudara sekalian diterjemahkan sebagai bersetubuh. Begitu ya. Kita lihat Kejadian 4 ayat 1. Boleh minta tolong Bapak Ibu bacakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bersetubuh di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 juga menggunakan kata yada. Ya, menggambarkan keintiman yang begitu luar biasa. Makanya kenapa sampai di dalam catatan Wahyu, gambaran relasi kita dengan Allah digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Jadi sejak awal relasi kita dengan Allah, keintiman yang dituntut kepada setiap kita adalah keintiman seperti keintiman suami dan istri. Kedekatan tanpa perselingkuhan, tidak menduakan Allah. Allah the only one, satu-satunya yang menjadi cintanya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keintiman ini yang dituntut kepada setiap kita. Betul kita terbatas, makanya kenapa Allah yang terlebih dahulu datang untuk mengasihi Anda dan saya. Bagaimana kemudian itu dapat kita kondisikan di dalam satu kondisi supaya kita dapat mengalami keintiman dengan Allah? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam cerita tentang kisah di dalam Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kita akan menemukan banyak kata bait. Ya, banyak kata bait yang artinya home, komunitas. Kalau kemudian kita memperhatikan suratnya Paulus, Roma pasal 1 ayat 1, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2 begitu. Lihat semua ceritanya. Paulus akan selalu mengatakan aku bersuka cita karena dulu pernah tinggal di rumah itu, di home itu, di bait itu. Aku mengucap syukur dan mengucapkan salam kepada siapa yang ada di bait itu, rumah itu begitu. Bahasa Indonesia juga tetap menggunakan bait untuk menggambarkan tempat kediaman. Dan dipakai untuk bait Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, komunitas itu sangat penting. Komunitas adalah sarana yang terbaik bagi kita untuk mengkondisikan dan dengan sengaja menempatkan setiap anak Tuhan di sana untuk mengalami transformasi, mengalami keintiman dengan Allah. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Saya pernah berada di dalam satu masa terhilang dari Tuhan. Betul, saya hamba Tuhan. Tapi kita berada di dalam posisi yang sama ketika berbicara tentang relasi dengan Allah. Saya begitu kering sehingga tidak memiliki motivasi untuk belajar tentang Allah. Membaca Alkitab bukan lagi menjadi satu hal yang saya tuntut di dalam kehidupan saya. Tapi ada satu momentum saya hadir di cross, saya masih ingat pada saat itu. Mendengar kesaksian dari satu teman ke teman yang lain, membawa saya kembali bergairah ikut Tuhan. Membawa saya kembali merenungkan betapa besarnya kasih Allah. Lihat Bapak Ibu, itulah kelompok yang dikondisikan sedemikian rupa. Itulah kelompok yang disengajakan. Sehingga orang yang sedang kering dengan Allah ketika berada di posisi itu, dia kembali digairahkan. Jangan lupa Allah Roh Kudus hadir di tengah ketika kemudian ada anak-anak Tuhan memanggil dan menyembah nama Tuhan. Allah hadir di sana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas sejak catatan di dalam Perjanjian Baru selalu menjadi kunci. Makanya kata bait di sana dimuncul. Sejak Kisah Rasul pasal 3, kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu baca sampai ke Wahyu, bait, home, komunitas itu selalu muncul. Bukan di sinagog Bapak Ibu, bukan di gereja secara komunal, bukan. Bahkan perjamuan kudus, bahkan berkat-berkat diucapkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Itulah kondisi, itulah kehidupan yang dikondisikan sedemikian rupa. Kita membutuhkan komunitas demikian, yang disengaja, yang dikondisikan setiap saat untuk kita dapat intim dengan Allah. Saya cukup yakin kita yang pernah ikut cross, ada satu momentum di mana kita dapat kembali diingatkan oleh Allah Roh Kudus bahwa kita perlu kembali kepada Allah. Bukan kebetulan Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan komunitas dan home. Banyak cara untuk melayani, banyak cara untuk memberkati. Kalau KKR adalah cara terbaik, Tuhan Yesus melakukan KKR 2 kali. Yang pertama dengan kehadiran 5.000 orang. Yang kedua dengan kehadiran 4.000 orang. Secara jumlah KKR, Tuhan Yesus kalah dengan pendeta Stephen Tong. Kalah total, kalah telak. Begitu ya, skamat. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu cara melayani? Sehingga dia hanya mengadakan KKR 2 kali saja. Padahal waktu dia mepet cuma hidup di dunia ini 3,5 tahun. Tuhan Yesus tahu
cara terbaik untuk melayani, cara terbaik untuk bertumbuh. Dia memanggil 12 itu di dalam satu bait, Bapak Ibu, dalam satu komunitas. Itu yang diteguhkan. Saya pernah berada di dalam satu persekutuan dengan lintas gereja. Saya pernah mendengarkan satu pastor mengatakan begini, Pak Teddy, itu kalau ibadah minggu kita tidak ramai, itu gairahnya tidak ada, rohnya itu mati. Jadi harus ramai Pak Teddy, gimana pun caranya kita harus buat gereja itu penuh. Masalahnya bukan pengabaran Injil yang terjadi. Kita pindahin dari jemaat orang, begitu. Caranya bagaimana? Kita panggil artis. Ketika artis itu datang, pindah semuanya tiba-tiba, begitu ya. Saya mengatakan mungkin Pastor Teddy digantikan aja menjadi pastor artis tertentu gitu, itu gereja pasti penuh terus tuh, begitu. Tapi apakah itu kehidupan yang disengaja, kehidupan yang dikondisikan untuk bertumbuh? Tidak. Itu aksi, bukan relasi. Yang membuat orang survive adalah relasi dengan Allah. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu kita belajar bahwa satu-satunya cara untuk membangun keintiman, yada itu Bapak Ibu, dengan Allah, yaitu berada di dalam komunitas. Yada itu tidak bisa sendiri. Oke? Yada itu gak bisa sendiri. Saya gak bisa intim dengan diri saya sendiri, itu gak bisa. Ketika saya ngomong saya mau intim, itu pasti dengan seseorang. Jadi ada kesepakatan Bapak Ibu. Yada itu gak bisa terjadi sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami keintiman dengan Allah Bapak Ibu, kita harus berada di dalam lingkungan keluarga Allah. Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu. Belakang depan, coba lihat dulu begitu ya. Muka-muka yang lagi ngantuk, coba lihat dulu. Itulah keluarga Allah. Gimana? Sudah selesai diketawainnya? Sudah lihat Bapak Ibu? Itulah keluarga Allah. Itulah keluarga Allah. Untuk intim dengan Allah, Allah tidak kelihatan. Kita intim dengan keluarga Allah. Mengalami bagaimana Allah bekerja di sana. Bapak Ibu, itulah kekristenan. Itulah esensi daripada kekristenan. Itulah intentional life bagian yang pertama. Intimasi with God. Kita lihat bagian yang berikutnya. Knowing God's word. Kehidupan yang disengaja membutuhkan kita di dalamnya berproses untuk dapat mengenal firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa kita harus membaca, mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Itu cara kita imitasi Allah. Dan di sini kembali diingatkan bahwa kehidupan yang disengaja adalah kehidupan yang selalu belajar mengenal Allah. Salah satunya tercatat di Hosea pasal 2 ayat 19. Saya mengajak kita untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan seperti seorang istri mengenal suaminya di dalam keintiman, Bapak Ibu. Mengenal di sana menggunakan kata yada. Lihat, Tuhan menggunakan kata yada dalam hubungan relasi suami istri. Tuhan juga menggunakan kata yada dalam hubungan relasi kita dengan dia. Jadi yada itu Bapak Ibu berbicara tentang to know. Kita tidak dapat intim tanpa kenal. Intim tanpa kenal itu prostitut. Bapak Ibu tahu? Itu pelacuran. Intim tanpa kenal, makanya Bapak Ibu, perselingkuhan itu bukan dimulai dengan masalah seksual. To know, hati-hati. Makanya cara kita untuk mengenal Allah, untuk intim adalah to know. Bagaimana to know kalau kita never study? Bagaimana mengenal kalau kita tidak pernah belajar? Dan belajar itu seperti apa Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu. Berbicara tentang bait, komunitas. Makanya cross ini Bapak Ibu, CROSS, serve and study. S ini adalah study. Kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Tapi kita tidak ingin terjebak di study. Yang dimaksud dengan study ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20, jadikanlah mereka semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarilah mereka untuk melakukan. Nah, melakukan. Di sana tidak ngomong ajarilah mereka untuk Bible study, tidak. Ajarlah mereka untuk melakukan, dalam bahasanya observe. Observe itu kita belajar baru melakukan. Itu satu paket, seperti kata semu tidak dapat dipisahkan. S ini, study ini seperti itu Bapak Ibu. Sehingga cross itu, komunitas itu, bait itu perlu memfasilitasi kita untuk banyak melakukan firman Tuhan. Poinnya ada di sana Bapak Ibu. Tanpa melakukan firman Tuhan kita tidak dapat to know.
Saya berikan contoh sederhana. Saya pernah bergumul dengan pengampunan. Ya. Pendeta juga bergumul dengan pengampunan Bapak Ibu. Tidak ada pendeta yang suci, itu gak ada. Begitu. Semua pendeta sama tercelanya dengan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kok gak ada yang berani mengamenkan ya? Bapak Ibu, saya masih manusia. Sama, pendeta Hadi, pendeta Noh, semua sama begitu. Kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Ketika kemudian kita mengenal keterbatasan diri kita. Kita mengenal kerapuhan kita. Bagaimana cara kita bertumbuh dan keluar dari kerapuhan dan keterbatasan itu, yaitu dengan melakukan. Saya masih ingat jelas bahwa Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni, tapi saya tidak mampu mengampuni. Di dalam proses itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya akan mengampuni kalau dia terlebih dahulu mengampuni. Sekali lagi konsep pengampunan saya salah, kenapa? Karena yada saya dengan Allah bermasalah. Sampai satu titik saya bisa mengampuni, kenapa? Karena to know, saya belajar dulu mengenal Allah. Bahwa di dalam Alkitab ketika ngomong tentang pengampunan, tidak pernah menunggu inisiatif dari lawannya. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni, maka kita harus mengampuni. Itu aja. Semua catatan Alkitab tentang pengampunan itu. Sehingga ketika saya mengatakan, Tuhan tunggu dulu, saya tunggu dia dulu, memohon ampun, baru saya mengampuni. Berarti saya dengan Allah bermasalah, berarti saya tidak mengenal Allah. Pengampunan yang dimaksud di kepala saya adalah pengampunan pada umumnya di kehidupan sosial masyarakat. Padahal di Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan kamu harus mengampuni. Karena Allah telah mati di atas kayu salib. Jauh sebelum kamu meminta ampun, kamu sudah diampuni. Wow. Jadi antara yada, to know, dan yada untuk intim Bapak Ibu ini tidak dapat dipisahkan. Kita perlu belajar. Dan komunitas itu, bait itu memfasilitasinya Bapak Ibu. Jadi bukan gereja cerewet menawarkan cross terus menerus tiap minggu. Ayo Bapak Ibu gabung ke cross. Ayo Bapak Ibu latih cross. Begitu disiplinkan diri kita di dalam cross. Bapak Ibu itu bukan program. Itu kehidupan kita. Itu kehidupan the real. Kehidupan yang disengaja. Dikondisikan. Makanya kenapa di dalamnya terdapat kerapuhan. Kenapa di dalamnya terdapat ketidaksempurnaan. Kenapa di dalamnya terdapat celah. Karena di sanalah kita belajar makna kekristenan yang sebenarnya berbicara tentang pengampunan Bapak Ibu. Kalau kelompok itu sempurna, bahkan Tuhan Yesus mungkin tidak bisa masuk. Tapi justru Tuhan Yesus mengkondisikan dengan sengaja kelompok di dalam adalah kelompok yang tidak sempurna. Apakah saya mampu mengasihi? Kalau saya hanya mengasihi orang yang baik dan sempurna, apa baiknya saya? Bukankah Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya alasan mengatakan Pak Teddy saya tidak cocok di dalam kelompok itu. Aduh ketemu si ini, dia tiap minggu ke gereja tapi masih pergi aja ke tempat judi begitu. Oh puji Tuhan bagus, berarti kamu perlu masuk ke dalam. Karena kamu perlu belajar mengasihi orang demikian. Kalau tenang dia ke tempat judi itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kamunya loh. Bapak Ibu dapat paham? Yada, mengalami keintiman dengan Allah adalah ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna. Yada, mengenal Allah adalah ketika kita berada di lingkungan anak-anak Allah. Belajar untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, mencintai. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Intentional life, kehidupan yang disengaja, dikondisikan sedemikian rupa adalah berbicara tentang covenant, perjanjian dari Allah. Kita tidak dapat mengalami yada tanpa perjanjian itu dibuat. Sekali lagi, kita tidak dapat mengalami yada, yaitu intim dengan Allah, mengenal Allah tanpa perjanjian itu dibuat. Kejadian yang kita lihat di depan Bapak Ibu, pasal 18 ayat 19, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Memilih, aku telah memilih dia. Memilih di sana Bapak Ibu yada. Sama, menggunakan kata yang sama, memilih. Dan pilihan di sana Bapak Ibu ketika kita tahu latar belakang kisah Abraham itu berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Perhatikan kisah Abraham itu perjanjian demi perjanjian dibuat Bapak Ibu.
Karena ada perjanjian berarti ada kesepakatan. Karena ada kesepakatan maka terjadi pengenalan. Karena ada pengenalan terjadi keintiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari perjanjian. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita belajar bersama-sama tentang yada intim dengan Allah di dalam komunitas. Yada, belajar firman Tuhan di dalam komunitas. Kita perlu memahami bahwa semua itu dimulai dari Allah yang membangun perjanjian itu dengan Anda dan saya. Makanya kenapa Alkitab berisi perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu. Dan sama, bagaimana perjanjian itu diwujud nyatakan? Komunitas. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Saya membutuhkan teman-teman dari Sekolah Kalam Kudus. Guru-guru yang hadir dari Sekolah Kalam Kudus. Karena kalau ini berbicara soal profesi. Kalau saya tunjuk yang lain belum tentu Bapak Ibu sekantor. Tapi kalau guru-guru pasti sekantor dong ya. Terutama ya di dalam satu jenjang maksud saya. Apakah pernah ketika kita datang bekerja di sekolah, bertemu dengan rekan, maka kita punya feeling bahwa ini keluarga Allah. Atau kita datang, ini guru. Job desk-nya ini, nanti kalau salah awas lu. Atau saya tunjukkan diri saya lebih hebat daripada dia. Atau ketika datang berkumpul, somehow kalau sekolah kan dikondisikan sedemikian rupa semua anak-anak Tuhan. Apakah ketika kita bertemu, maka kita punya feeling, kalau saya ketemu dengan adik saya tentunya yang adik kandung maksudnya ya, tentu tidak akan merasa asing. Ada satu perasaan bahwa ini satu keluarga begitu. Kalau kita bertemu dengan keluarga kita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita semua yang memiliki identitas yang sama, dilahir barukan oleh Allah, bukankah menjadi keluarga? Ketika kita bertemu di dalam satu komunitas di sekolah, apakah kita punya feel itu? Ini satu keluarga. Kalau belum Bapak Ibu, mulai sekarang lihat baik-baik teman-temannya, sampai ke sekolah kita ingat, ini keluarga Allah. Termasuk ketika kita bekerja, mungkin lintas gereja, ketemu, ini anak Tuhan, oh ini teman saya dari GBI, ini teman saya dari Bethel, keluarga Allah Bapak Ibu. Di tengah-tengah itulah kondisi kita disengajakan. Ketika ketemu dengan anak-anak Allah di kantor, kita saling mengingatkan, saling bergesek satu sama lain. Kita ingatkan firman Tuhan, jangan lupa loh. Hari ini ketika kamu mencaci maki bos kita, kamu jangan lupa loh, kamu anak Tuhan loh. Kenapa Bapak Ibu? Karena komunitas itu juga terjadi di lingkungan kerja. Atau kemudian kita dukung, bro, kamu caci makinya kurang bro. Kalau bisa lebih lagi bro, itu kan si bos kita tuh parah tuh. Yang mana Bapak Ibu? Lihat, kita menodai identitas kita tanpa kita sadar bukan? Ketika teman-teman kita yang tidak percaya melihat kita, dia akan berkata, wih anak Tuhan Yesus. Atau dia akan mengatakan, wih anak setan. Yang mana Bapak Ibu? Ini kenyataan di lapangan. Lebih baik kalau saya pribadi dikatain anak setan oleh tetangga, daripada kemudian statement Mahatma Gandhi keluar lagi pada masa kini. Yaitu dia mencintai Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tertarik dengan pengikut Kristus. Enggak berkuasa. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Komunitas itulah sarana bagi kita untuk belajar bertransformasi, untuk intim dengan Allah, untuk mengenal Allah. Hanya komunitas itu solusi satu-satunya. Ketika kita berbicara tentang perjanjian Allah dan Abraham, Bapak Ibu tentu akan berkata bahwa perjanjian kita, cara kita intim dengan Allah itu tidak sempurna, betul? Hari ini kita bisa bergairah ikut Tuhan, besok lupa. Hari ini kita bisa semangat belajar firman Tuhan, besok lupa, betul? Saya ingin mengingatkan kita tentang satu hal dan saya rindu kita pegang hal ini pulang. Bapak Ibu tahu film ini? DC kita direkam. Semoga dengan tampil poster ini kita tidak di-ban. Bapak Ibu sudah nonton? Aduh yang di-ban itu pasti yang dicari-cari memang. Kita yang pria-pria ikut Men's Breakthrough kita udah nonton duluan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini film yang sangat indah berbicara tentang kemanusiaan Abraham ketika dia bergumul untuk mengorbankan anaknya. Tidak sesederhana cerita singkat di dalam Alkitab.
Abraham tidak ngomong apa-apa, taunya anaknya sudah dibawa ke atas gunung dan mau dibunuh begitu. Segampang itu. Banyak orang salah tafsir, salah mengenal Alkitab. Lalu ngomong begini, ya iyalah dia mampu kan bapak orang beriman. Bapak orang beriman gimana, orang istrinya cantik aja dia takut. Lalu ngomong, kamu jangan bilang kamu istriku ya, nanti aku dibunuh. Betul? Apalagi untuk anaknya. Dia tidak akan serahkan semudah itu. Jadi ini film tentang bagaimana sang ayah bergumul untuk menyerahkan anaknya. Dan dari awal film ini sampai akhir, salah satu isinya yang selalu diulang-ulang adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Sebagaimana kita hadir pada saat ini dengan identitas kita, dilahir barukan adalah identitas karena perjanjian Allah dengan kita. Yang diucapkan di dalam Kejadian, setelah Kejadian pasal 3. Bapak Ibu lihat ayat 15 di sana. Itu perjanjian pertama yang Allah buat, bahwa keturunan dari wanita ini akan meremukkan tumitnya. Yesus Kristus sudah dijanjikan dari awal Bapak Ibu untuk setiap kita. Tapi saya mengakui bahwa kita lemah. Ketika ikut Tuhan kita seringkali terjebak di aksi daripada relasi. Kita bisa banyak aksi bahkan tanpa relasi. Nah itu terjadi Bapak Ibu. Jadi kita bisa menjadi WL di sini nyanyi, kita bisa jadi aser begitu, tapi lagi masalah, lagi tidak intim dengan Allah, bahkan Allah mulai tidak terasa, bahkan mungkin imannya mulai dipertanyakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan realita kita. Dan Allah sangat tahu itu Bapak Ibu. Makanya kenapa perjanjian yang Allah buat unik dengan kita. Saya akan mulai dengan perjanjian Allah dengan Abraham dan ini menjadi penutup bagi setiap kita. Bapak Ibu, perjanjian covenant di dalam perjanjian lama terjadi antara dua pihak. Demikian juga pada masa sekarang. Ketika kita berbicara tentang covenant, perjanjian itu selalu dua pihak. Tidak bisa satu pihak. Ketika Allah menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham, mereka membuat perjanjian. Salah satu tradisi di Timur Tengah ketika membuat perjanjian itu Bapak Ibu adalah membelah binatang-binatang yang dikorbankan. Sapi dibelah dua, satu taruh di kiri, satu taruh di kanan. Bagian tubuhnya. Kambing dibagi dua, satu taruh di kiri, satu taruh di kanan. Yang tidak dibelah cuma burung merpati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah semua itu dibelah, maka jalan itu akan penuh dengan darah. Tengah itu semua darah. Maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu akan berjalan bersama-sama di tengah melewati bangkai demi bangkai itu. Dengan maksud, jikalau siapa di antara mereka yang menggagalkan perjanjian itu, maka mereka akan seperti binatang itu. Ngeri gak Bapak Ibu? Tapi ketika Allah melakukan itu dengan Abraham, somehow catatannya sangat indah Bapak Ibu. Allah membuat Abraham tertidur. Tertidur. Yang melewati tengah-tengah itu cuma Allah sendiri. Allah tahu Abraham lemah. Tahu. Bapa orang beriman lemah. Tidak akan sanggup lewat. Allah lewat sendiri Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia yang dikorbankan. Bukan karena dia melanggar janji. Kita yang melanggar janji Bapak Ibu. Tapi kita yang tidak lewat, dia yang dikorbankan. Itu perjanjian cinta Allah dengan engkau dan saya. Hari ini, apa yang menghalangi Anda untuk mencintai Allah Anda? Cinta itulah yang membuat dulu di dalam kehidupan saya meninggalkan segala sesuatu. Saya dimampukan untuk meninggalkan pekerjaan saya, bisnis saya. Bukan karena saya kuat dan hebat. Saya orang planner Bapak Ibu. Saya mampu memikirkan. Dan saya tahu kalau saya keluar di pekerjaan saya makan apa? Keluarga saya makan apa? Tapi Allah yang melewati perjanjian itu Bapak Ibu. Dia memelihara. Sehingga hari ini di dalam komunitas, di dalam perjalanan kita intim dengan Allah, mengenal Allah, jika suatu hari engkau gagal, Allah tidak akan memberikan penghakiman itu. Karena engkau tidak melalui itu. Hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Karena dia mencintai engkau. Dia mengasihi Anda. Hari ini apa yang menghalangi Anda untuk intim dengan Allah? Apalagi yang engkau butuhkan untuk memotivasi Anda untuk mengenal dan mengasihi Allah? Datanglah pribadi kepada Tuhan. Let's pray.
sebab aku telah memilih dia. Firman Tuhan yang sama pada hari ini juga ditujukan kepada Anda. Allah memilih Anda di dalam perjanjian yang kekal, karena Dia mengasihi Anda, Dia mencintai Anda. Itulah sebabnya Dia naik ke atas kayu salib, supaya keintiman yang seharusnya terbangun, tapi karena perselingkuhan kita dengan dosa, kita yang berselingkuh malah kita yang diampuni. Dan Yesus yang naik ke atas kayu salib. Hari ini jika engkau mendapati diri Anda jauh daripada Tuhan, tidak lagi merasakan keintiman itu, engkau tidak lagi melayani dengan sukacita, engkau tidak lagi bekerja dengan mengalami rest di dalam Allah, hanya semua berbicara soal performance, penampilan. Maka selaku hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Anda, jikalau Anda pada hari ini ingin berbalik kepada Tuhan, Allah sudah lama menunggu Anda untuk pulang. Seperti seorang ayah yang menunggu anak bungsunya pulang. Anak bungsu yang penuh dengan dosa. Tapi tangan sang bapa terbuka besar dan lebar, tanpa penghakiman, menunggu Anda untuk berbalik kepada Allah. Keintiman bukan terjadi karena kita sempurna, tapi karena Allah sempurna. Jikalau hari ini engkau ingin kembali kepada Allah, berdoalah, panggillah nama Tuhan di dalam hatimu. Tuhan, saya mau kembali, saya mau kembali. Ini kesempatan bagi Anda untuk memilih. Apakah Anda akan memilih untuk sama dengan dunia, atau sama dengan Yesus? Mengikut dunia atau mengikut Yesus? Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu, Tuhan, Ya Yesus. lebih dari hidupku. Hari ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Jalan-jalanmu ya Tuhan, Engkau telah mengenal Dia setia. terbaik bagiku. Dia memberikan jalan yang terbaik bagi Anda. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui.
biarlah pada hari ini Engkau mengambil keputusan. Siapa yang akan Anda pilih? Apakah Engkau memilih dunia atau Engkau memilih Tuhan? Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Bapak Ibu, jika Engkau mengatakan pada hari ini Engkau memilih Allah, Engkau memilih Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri dan naikkan puji ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kan ku harus memilih, Jika Engkau memilih Tuhan pada hari ini, tetap hatiku padamu. biarlah Allah Roh Kudus menguduskan hatimu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Ya Yesus, Hanya Kau terima kasih Tuhan. yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Jikalau Engkau berdoa sebagaimana pujian ini di hadapan Tuhan, hari ini selaku hamba Tuhan, saya menantang Anda. Kita tidak dapat ikut Tuhan setengah-setengah, Bapak Ibu. Jikalau hari ini Engkau berkata, Tuhan ini saya mau mengikut Engkau, maka saya akan mengundang setiap hamba Tuhan untuk berdoa bagi Anda. Jikalau ini adalah doamu, Engkau tahu engkau lemah, engkau butuh topangan doa, Allah yang akan memampukan. Jikalau ini adalah doamu, saya memberikan kesempatan kepada kita. Majulah ke hadapan Tuhan di depan altar ini, dan setiap hamba Tuhan akan berdoa bagi Anda. Tim worship akan menaikkan pujian ini. Biarlah pada hari ini Engkau menetapkan keputusan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Jikalau ini adalah keputusan Anda, datanglah ke altar Tuhan. Bulatkan tekad Anda untuk mengikuti Tuhan. Anda tidak akan berjalan dengan kekuatan Anda. Allah Roh Kudus akan menuntun Anda. Segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan.
dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling
Hari ini Tuhan, setiap murid-murid-Mu berdiri di hadapan-Mu. Jikalau pada saat ini Engkau mempercayakan satu jiwa kepada mereka, maka di dalam waktu yang dekat akan banyak orang dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kehidupan mereka. Kami mengakui kerapuhan kami mengakui keterbatasan kami pada hari ini Tuhan. Tapi sekaligus kami mengakui bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Ketika syukur ini kami panjatkan bukan karena kami tanpa masalah, bukan karena kehidupan kami baik, tetapi karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada hari ini Tuhan, kami memutuskan kami mau mengikut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami pulang nanti, kami mohon Tuhan, dengan kuasa-Mu kami pulang, dengan kasih-Mu dan cinta-Mu kami pulang. Tidak ada satupun dalam kehidupan kami, dunia, pikiran kami yang akan menghakimi kami. Karena identitas kami jelas di hadapan Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Thank you Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Dan kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah demi nama Tuhan. Terima kasih buat tim worship. Thank you. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pendeta Teddy yang boleh menyampaikan sesi dengan sesi dalam 2 hari ini. Kita juga boleh bertepuk tangan untuk setiap kita ya. Masih tetap semangat sampai yang terakhir hari ini ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan yang boleh mengubahkan hati kita, menyentuh hati kita setiap sesi yang ada. Dan pada sesi terakhir ini, mari kita sama-sama kembali menuliskan apa yang kita dapatkan dari sesi yang terakhir. Saya yakin pasti banyak hal yang boleh mengingatkan setiap kita. Mari kita boleh menuliskannya selama beberapa menit ke depan. Dan dengan singkat nanti kita boleh sharing bersama dengan teman-teman kita. Ya, 1 menit terakhir kita boleh menuliskannya di dalam sesi 5 ini, yaitu intentional life in Christ. Bagaimana Tuhan menginginkan kita, menginginkan kehidupan kita yang disengajakan untuk kita berelasi berintim dengan Tuhan. Ya, setelah selesai menuliskan,
silakan langsung sharingkan satu hal yang penting. Ya, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita ya. Bahkan mungkin yang sudah ikut cross selama ini boleh sharing kepada teman-temannya ya. Bahwa iya, ketika saya ikut cross, ketika saya dalam komunitas, memang kehidupan saya juga berdampak. Nah, boleh silakan di-sharingkan. Apakah sudah selesai menuliskan di dalam personal refleksi? Sudah? Boleh angkat tangan ya sudah? Oke. Yang sudah sharing boleh angkat tangan? Gercep ya, tim gercep yang sudah sharing ya. Nah, mungkin waktu kita memang terbatas ya, kita tidak bisa banyak sharing. Mungkin nanti di dalam cross kembali boleh bahas sedikit apa yang didapatkan. Di dalam cross boleh dibagikan lagi berkat-berkat Tuhan. Nanti di dalam waktu personal kita di rumah, saat teduh kita kembali boleh dibuka bukunya, diingat lagi materi yang telah disampaikan, dan kita berdoa pribadi kepada Tuhan ya. Dan biarlah itu setiap kita boleh mengalami spiritual transformation ya. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Amin.